Haha, menyenangkan melihat semut-semut rendah hati ini menghancurkan dengan putus asa. Protos pertama tertawa kejam. Makhluk-makhluk rendah hati ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Aku ingin membuat Dongyu menjadi neraka di bumi. Beberapa protos terkemuka tertawa ganas dan menganggap pembunuhan sebagai semacam kesenangan. Dasar bajingan, hancurkan rumahku, hancurkan orang-orangku, aku akan membunuhmu. Ketika para protos tertawa, gada besar jatuh dari langit, meledak menjadi napas keheranan, dan jatuh. Ah! Untuk sementara waktu, beberapa protos menjerit dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Protos lainnya ketakutan dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dengan ledakan amarah, mereka mengeluarkan gas ungu yang kuat. Yang lain akan mati. Jika kau ingin mati, aku akan membantumu. Pemimpin protos, dengan napas yang kuat, bergegas ke Mantian. Aku akan membalaskan dendam rakyatku dan membunuh kalian binatang. Mata Mantian penuh dengan darah. Saat ini, dia hanya ingin membunuh dengan amarah. Dia bergegas maju tanpa rasa takut, dan melambaikan gada untuk menemuinya. Kekuatan protos pertama telah mencapai keadaan gangguan, dan Mantian hanya 7 tingkat dari keadaan tubuh saat ini. Perbedaan kekuatannya benar-benar terlalu besar. Ledakan. Pemimpin protos itu meledakkan dengan tinju, dan kekuatan yang kuat menyapu keluar. Mantian terbang keluar secara langsung dan memuntahkan seteguk darah. Jika kau tidak bisa melakukan apa yang kau bisa, kau berani berteriak untuk membunuh kami. Kepala protos mencibir dengan nada mencemooh. Bunuh. Mantian berteriak dan bertarung dengan gegabah. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah dan dihancurkan dengan gada. Mati untukku. Mata kepala protos bersinar dengan niat membunuh, dan sebuah pukulan dilepaskan. Tongkat Mantian terlempar. Tinju protos itu mengenai Mantian, dan dada Mantian hampir pecah. Puff! Mantian memuntahkan darah, dan bahkan Zan tidak bisa berdiri. Tubuhnya sangat kuat sehingga ada orang barbar yang hilang. Kepala protos tampak muram. Orang barbar itu hanya memiliki 1 darah. Jika kamu tidak bersembunyi, kamu masih ingin mati. Mulai sekarang, orang barbar itu akan menghilang sepenuhnya. Pemimpin protos lainnya memberikan minuman dingin dan menamparkan Mantian. Tidak ada ampun bagi mereka yang membunuh saudaraku. Sebuah suara marah datang dari langit yang jauh, dan kemudian sebuah petir turun dan jatuh pada protos pertama yang menyerang Mantian. Ledakan. Protos itu terkejut dan segera mundur. Tubuh Ye Chen tiba-tiba muncul. Melihat Mantian terluka parah, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan pembunuhan. Akhirnya ada sesuatu yang bisa dilihat. Protos pertama melihat napas Ye Chen dan mencibir. Ye Chen menatap mereka, matanya dingin, cukup untuk melihat. Nanti kalian akan lihat. Seluruh tubuh Ye Chen melesat ke langit, dan Zhao Xiong di area terlarang langsung terbuka, dan metode pertempuran suci berevolusi, dan kekuatannya langsung mencapai ekstrim. Semua protos yang hadir terkejut. Bagi mereka, Zhao Xiong adalah semacam penindasan. Kau adalah orang yang memiliki 9 tingkat area terlarang. Protos pertama menatap Ye Chen dengan kaget. Jadi, kalian harus mati sekarang. Tubuh Ye Chen melesat ke atas, tinjunya meledak, dan 9 tinju berat dewa melarang untuk membunuh, yang akan menghancurkan seluruh langit. Wajah protos kepala menjadi sangat jelek. Di bawah 9 tingkat area terlarang, 5 tingkat area terlarangnya sangat kecil sehingga tidak berpengaruh sama sekali. Bunuh. Pemimpin protos meraung dan meluncurkan cara yang kuat untuk melawan Ye Chen. Tinju Ye Chen sangat mendominasi, yang langsung menghancurkan serangan pemimpin protos dan meledakkannya. Puff! Kepala protos menyemburkan seteguk darah dan menatap Ye Chen dengan kaget. Ye Chen melangkah keluar seperti dewa perang dan menyekanya dengan 1 tangan. Kepala protos meraung, cahaya ungu meledak, dan kekuatan yang mengerikan menyerang dan bertabrakan dengan Ye Chen. Ledakan. Tubuh kepala protos terbang terbalik, tidak mampu bersaing dengan Ye Chen. Serangan guntur langit yang besar turun, kepala protos meraung, kepalanya langsung terbelah, tidak ada tulang. Sisa protos jelek dan ketakutan. Ye Chen menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan dingin, ini adalah teran yang rendah hati di matamu. Sekarang apa kamu? Semut. Kamu bahkan tidak sebaik semut. Ledakan. Angin puyuh hitam bertiup, dan kekuatan teror merobek langit. Pada saat yang sama, seluruh area berubah menjadi ladang ranjau,
dan guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Protoss yang lain ketakutan satu per satu. Mereka semua mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk melawan serangan seperti itu, tetapi semuanya sia-sia. Di bawah guntur dan angin puyuh hitam, satu Protoss berubah menjadi gumpalan kabut darah. Beberapa saat kemudian, semua Protoss musnah. Ye Chen menatap kota suci yang hancur, mendesah tak berdaya, dan kemudian membantu Mentian berdiri. Men, kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, siapa yang akan membalaskan dendammu? Ye Chen menatap Mentian dengan serius. Aku tidak berguna, aku bahkan tidak bisa membalas dendam. Jalan masih panjang, cepat atau lambat, kita akan membiarkan mereka membayar kembali hutang darah. Sekarang kita tidak cukup kuat, jadi kita harus hidup. Ye Chen berkata. Di wilayah timur, kemanapun para Protoss pergi, mereka semua berubah menjadi reruntuhan, dengan mayat di mana-mana dan sungai darah. Sepanjang perjalanan ke selatan, para Protoss menyeberangi wilayah timur dan memasuki wilayah selatan, hanya menyisakan sejumlah kecil Protoss di wilayah timur untuk permukiman terakhir. Di wilayah utara, hal yang sama juga terjadi. Pasukan iblis menyapu wilayah utara. Mereka tidak tahu berapa banyak kota yang mereka hancurkan dan berapa banyak orang yang mereka bunuh. Mereka pergi jauh ke selatan. Pada saat ini, di wilayah selatan, klan iblis dan klan hantu sudah berada di wilayah selatan, dan mereka bertarung dengan para biksu di wilayah selatan. Wilayah selatan berbeda dari wilayah utara dan wilayah timur. Wilayah selatan sekuat awan. Begitu pasukan klan iblis dan klan hantu diblokir di tepi wilayah selatan, mereka belum memasuki pusat wilayah selatan. Iblis dan Protoss hampir menghancurkan wilayah utara dan wilayah timur, dan sekarang mereka telah datang ke wilayah selatan. Segera kirim orang-orang kuat ke wilayah utara dan timur untuk memblokir iblis dan Protoss, dan mencegah mereka memasuki pusat wilayah selatan. Mari kita minta leluhur kita untuk segera mengambil keputusan. Pertempuran ini tidak boleh berlarut-larut terlalu lama, jika tidak, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Pada saat yang sama, 5 tempat suci dan 4 keluarga mengirim orang-orang kuat, dan semuanya mengundang beberapa tokoh leluhur tua dari keluarga itu keluar. Pendeta Tao Qingsu telah meninggalkan tanah suci Sanxing. Jika pendeta Tao Qingsu bergerak, bajingan-bajingan itu akan dapat memusnahkan mereka semua. Berita tersebar bahwa pendeta Tao Qingsu akan bergerak. Seluruh waktu Yudun Selatan menjadi heboh dan menyenangkan, dan semua orang merasa aman. Tetua tertinggi dari tanah suci Yaoqi telah mengirim 2 dari mereka, yang semuanya memiliki kekuatan di atas alam kebugaran. Tanah suci Yao Guang telah mengirim seorang tetua tertinggi untuk berlatih negara Su. Satu berita menarik datang bahwa 5 tempat suci dan leluhur tua dari 4 keluarga, yang merupakan sosok fosil hidup, sangat tangguh dan menakutkan. Baru saja, ada ratusan dewa di tanah suci, dan para dewa dan bumi berguncang. Kabar baik, pendeta Tao Qingsu mencabik-cabik seorang pria kuat dari klan hantu, dan membunuh 2 di antaranya dengan 1 lambaian. Tetua tertinggi dari tanah suci Wan Chu terbunuh. Tetua tertinggi dari keluarga pembunuh telah diubah menjadi boneka oleh pria kuat dari klan iblis. Sepotong berita sampai ke kota abadi, yang membuat banyak orang merasa gugup. Beberapa orang kuat jatuh di sisi Teran, dan beberapa orang kuat jatuh di sisi lain dari 4 ras utama. Masih ada ketegangan besar tentang seluruh perang untuk saat ini. Ye Chen, bersama Mentian, Yao Xi, Liu Piaoyue dan Fei Tianhu, sedang mencari Zhao Tianjian di wilayah timur, tetapi tidak ada berita tentang Zhao Tianjian. Jalan menuju wilayah selatan telah diblokir dan tidak bisa dilewati untuk sementara waktu. Ayo pergi ke wilayah barat, yang mungkin lebih aman, kata Flying Tiger. Ye Chen terdiam lama, dan akhirnya mengangguk dan berkata, kalau begitu pergilah ke wilayah barat dulu. Tidak mungkin bagi orang-orang dari 4 ras utama untuk pergi ke wilayah barat. Ye Chen beberapa orang langsung dari wilayah timur menyeberang ke wilayah barat. Di wilayah selatan, perang besar pecah, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya hancur. Orang-orang kuat di negara bagian yang terganggu, negara bagian yang terintegrasi, dan lingkungan virtual yang disempurnakan bertempur bersama. Meskipun tidak separah periode kehancuran besar, setidaknya beberapa jam kacau setelah periode kekecewaan besar adalah yang paling tragis.
Pada saat yang sama, mereka membunuh 3 praktisi kuat dari keluarga hantu. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat mundur, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pendeta Tao Qingsu akan segera penuh. Jangankan praktik negara virtual, bahkan negara Mahayana tidak dapat lepas dari tangannya. Di pihak orang-orang Gui, ada pendeta Tao Qingsu, yang menderita kerugian besar. Bahkan setelah Mahayana yang kuat datang, ia disapu bersih oleh pendeta Tao Qingsu. Di pihak Teran, mereka terus-menerus mengirim kehadiran yang kuat, dan serangan dari 4 ras utama bertemu dengan rintangan besar dan menderita kerugian besar. Kita harus mengirim keberadaan yang lebih kuat ke dunia manusia lagi. Orang-orang kuat dari 4 ras utama terus-menerus datang, dan kekuatan mereka berada di atas negara yang terganggu, dan tidak sedikit orang kuat di negara Liansu dan negara Mahayana. Dengan dukungan dari 4 kelompok etnis yang kuat, perang meningkat. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dan banyak yang kuat gugur dalam pertempuran itu. Teran, kali ini, kita harus malu. Kamu tidak bisa melakukannya sebelumnya, dan kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Bunuh. Pertempuran yang mengerikan itu pun pecah. Pertempuran antara Mahayana dan Mahayana terlalu mengerikan. Jika kamu mengambil tindakan apapun, gunung dan sungai akan hancur dan bumi akan tenggelam. Orang-orang kuat dari 4 kelompok etnis utama terus-menerus menyerang, dan wilayah selatan sepenuhnya direduksi menjadi medan perang. 5 tempat suci dan 4 keluarga semuanya terlibat dalam pertempuran. Bahkan beberapa keluarga kuno di wilayah selatan yang tidak dilahirkan juga terlibat dalam perang. Dibandingkan dengan wilayah selatan, wilayah utara, dan wilayah timur, wilayah barat sangat damai. Di tanah suci ini, tidak ada perang, tidak ada kematian tragis, dan semua orang sangat percaya pada agama Buddha, terlepas dari urusan duniawi. Ini adalah wilayah barat. Ini benar-benar tempat yang luar biasa. Taoisme saya ditekan di sini. Agama Buddha di sini sangat mengerikan sehingga menyebar ke seluruh wilayah barat. Flying Tiger menuju wilayah barat, terkejut. Ye Chen dan kelompoknya berjalan di wilayah barat. Mereka hanya sementara berada di wilayah barat, jadi tidak perlu pergi ke tempat lain di wilayah barat, jadi mereka menemukan tempat yang tidak berpenghuni dan menetap. Sungai Yao, Piao Yue, kamu akan tinggal di wilayah barat untuk sementara waktu. Aku akan keluar dan melihat-lihat, kata Ye Chen. Kami akan pergi bersamamu. Jalan Yaoxi. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia luar terlalu berbahaya. 4 ras utama berasal dari yang kuat. Lebih aman bagimu untuk tinggal di wilayah barat. Aku akan baik-baik saja. Nak, aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat dunia. Feitian Tiger menyeringai. Jika kau tidak bisa mengendalikan kuil, lalu siapa yang akan kau lakukan? Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik. Feitian Tiger tampak tertekan dan berkata, membosankan tinggal di sini. Di sini semuanya biksu. Aku pasti bosan setengah mati mendengarkan nyanyian dan melantunkan sutra Buddha sepanjang hari. Kau juga bisa memiliki pemahaman yang baik tentang Dharma, yang mungkin berguna. Ye Chen dengan tegas menolak untuk membiarkan Feitian Tiger pergi, dan meninggalkan wilayah barat sendirian. Pada saat ini, di wilayah selatan, perang meningkat, dan orang-orang kuat di negara bagian yang terganggu hanya ada seperti umpan meriam dalam pertempuran, dan tubuh utama pertempuran adalah mereka yang berada dalam kombinasi, pemurnian, dan Mahayana. Di wilayah selatan, ada orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba lebih banyak orang kuat di atas batas. Orang-orang ini tidak termasuk dalam 5 tempat suci dan 4 keluarga, tetapi adalah orang-orang kuat di dunia tersembunyi. Sekarang mereka telah muncul satu demi satu untuk melawan musuh asing. Ye Chen muncul di wilayah selatan, dan matanya tegak saat melihat pemandangan pertempuran yang mengerikan. Pemandangan pertempuran itu benar-benar mengerikan. Apakah ini pertempuran orang yang benar-benar kuat? Ye Chen menghirup udara dingin dalam-dalam dan benar-benar bodoh. Ketika orang yang benar-benar kuat melambaikan tangannya, langit akan runtuh dan kata-katanya akan mengikuti apa yang dia katakan. Kata jiwa tua itu. Ye Chen menyaksikan pertempuran ini. Setiap pertempuran mengguncang bumi, memancarkan ribuan mil dan bahkan puluhan ribu mil. Seluruh wilayah selatan hancur, dan sebagian besar kota abadi akan hancur.
Ye Chen melihat pendeta Tao Qingsu sedang bertarung dengan seorang pendekar dewa. Pendekar dewa juga akan mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa, dan kekuatannya sangat mengerikan. Pendeta Tao Qingsu menjelma menjadi 3 orang dan membunuh mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan ketiga pendeta Tao yang kuat itu dapat tumbuh lebih dari 3 kali lipat. Meskipun kekuatan pendekar dewa yang kuat itu mengerikan, tampaknya mereka agak lemah menghadapi serangan seperti itu. Di antara 5 tempat suci, ada keberadaan yang sangat menakutkan. Semua orang kuat di Mahayana dan Sunzi semuanya keluar untuk melawan Dharma Suci, mengguncang langit, menunjukkan kekuatan yang mengerikan di antara tempat-tempat suci. Pertarungan generasi tua pecah dengan sengit, begitu pula generasi muda. Orang-orang paling berbakat di 4 ras utama semuanya lahir dan datang ke dunia bersama-sama. Pada saat ini, putra dan putri dari 5 tempat suci semuanya bertarung dengan para pemuda kuat dari 4 kelompok etnis utama. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit, menunjukkan kekuatan paling kuat untuk saling membunuh. Ye Chen, hari ini, aku akan membunuhmu. Putra Raja Ming menatap Ye Chen, dan membunuhnya dengan luapan amarah. Ye Chen berkata dengan dingin, dulu kau tidak bisa membunuhku, tetapi sekarang kau tidak bisa membunuhku. Apakah kau pikir kau masih lawanku? Kali ini kau akan mati. Zimingwang sangat percaya diri. Kalau begitu, datanglah. Ye Chen saat ini juga memiliki naluri perang yang kuat. Metode pertempuran suci berevolusi dan membunuhnya dengan 2 tinju. Seluruh tubuh Raja Ziming dipenuhi dengan ki hantu. Napasnya tampaknya lebih kuat daripada yang ada di tempat rahasia Sendai. Alis Ye Chen sedikit menakjubkan. Apakah ini roh Raja Ziming? Ledakan. Dalam sekejap, kedua pria itu saling bertabrakan, dan kekuatan dahsyat menyapu mereka. Keduanya sedang berburu. Rambut hitam Ye Chen berkibar, dan naluri perangnya yang kuat melonjak. Dia meniup tinjunya dan membunuhnya. Zimingwang juga merasakan bahwa napas Ye Chen kuat, tidak hanya sedikit, tetapi juga sedikit ketakutan. Namun, dia datang ke sini hari ini dengan persiapan penuh dan harus membunuh Ye Chen. Bunuh. Dengan raungan panjang Raja Ziming, roh hantu yang bergejolak itu bangkit di langit dan memainkan sepotong keterampilan hantu. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan menuju Ye Chen. Tinju Ye Chen tak terkalahkan dan menghancurkan segalanya. Raja Ziming minum dengan dingin dan membunuh dengan kedua telapak tangannya. Semua jenis rune hantu bergegas keluar, dan kekuatan yang kuat pecah, dan Ye Chen berada dalam tabrakan yang sengit. Kedua pria itu bertarung berkali-kali dalam sekejap, dan setiap tabrakan sangat mengerikan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang sangat kuat, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan mereka yang berasal dari generasi muda. 9 hari guntur Fu dan angin Fu terbunuh pada saat yang sama. Ye Chen berteriak dingin, keluarkan kartumu, jika tidak, lihat seberapa besar kemampuanmu. Putra dunia bawah tampak muram dan berkata, kalau begitu kamu akan mati, Jalan Huang Quan. Menginjak mata air kuning, hidup dan mati tidak terbatas. Putra dunia bawah memiliki tangan yang besar untuk sementara waktu, dan seberkas cahaya terbang keluar dari telapak tangan. Cahaya itu tiba-tiba menjadi besar dan jatuh di kaki Ye Chen. Jalan dunia bawah adalah salah satu harta karun dunia bawah. Jiwa tua itu terkejut, jika kamu menginjak jalan mata air kuning, vitalitasmu akan hilang. Jika kamu tidak dapat memecahkannya, kamu hanya dapat melihat vitalitasmu menghilang dan menjadi orang mati. Untuk membunuhku, kamu telah membawa harta karun seperti Jalan Huang Quan dengan segala cara. Hati Ye Chen sudah hancur, tetapi di wajahnya sebenarnya tidak menunjukkan warna. Raja Ziming mendengus, membunuhmu, mengapa perlu Jalan Huang Quan yang asli? Jalan Huang Quan tiruan sudah cukup untuk melenyapkanmu. Bukan jalan dunia bawah yang asli. Ye Chen merasa sedikit lega di dalam hatinya dan berkata sambil mencibir, bukan Jalan Huang Quan yang asli yang ingin membunuhku. Dari mana asalmu? Hari ini, aku akan menghancurkan kepercayaan dirimu sepenuhnya. Ketika musim semi jatuh di musim semi, kekuatan musim semi menghilang. Ye Chen dengan cepat mengorbankan 8 diagram Taiji, menutupi seluruh tubuhnya dan menahan erosi Jalan Huang Quan. Kuali penjara kota Sensiang hancur berkeping-keping. Setelah bertemu dengan Jalan Huang Quan, kuali itu mengeluarkan cahaya yang mengerikan.
Kuali itu hidup kembali secara independen dan bertabrakan dengan jalan Huang Quan. Kedua harta karun itu bergetar pada saat yang sama. Kedua harta karun itu tampaknya bermusuhan, tetapi sekarang mereka bertemu, mereka saling berhadapan secara independen. Cahaya hitam dari kuali penjara kota Sensiang membumbung tinggi ke langit. Kekuatan misterius dan aneh itu melesat keluar dan bertabrakan dengan jalan Huang Quan. Jalan Huang Quan itu penuh dengan cahaya dan memancarkan napas kematian. Kedua kekuatan itu saling terkait dan meledak sepenuhnya. Kedua harta karun itu terguncang terbuka pada saat yang sama, dan wajah Raja Ziming menjadi jelek. Ye Chen tidak terjebak di jalan Huang Quan, yang merupakan berita buruk baginya. Ye Chen mencibir dengan nada mencemooh, sepertinya jalan Huang Quan-mu seperti ini, tanpa jalan Huang Quan yang sebenarnya, kamu tidak dapat menjebakku. Tidak perlu, Ziming Wang berkata dengan nada muram, lalu dia mengorbankan jalan Huang Quan lagi. Jalan Huang Quan menjadi lebih menakutkan. Sekuntum bunga di sisi lain mekar di jalan. Tangan Ziming Wang berevolusi, dan roh hantu yang menakutkan keluar dari bunga-bunga di sisi lain. Kekuatan jalan musim semi kuning menjadi lebih menakutkan, dan kekuatan kematian menyebar dan menyelimuti Ye Chen. 8 diagram Taiji bergetar, dan cahaya suci pecah untuk menahan napas kematian yang mengerikan dari jalan Huang Quan. Pada saat yang sama, kuali penjara kota Sensiang memancarkan cahaya hitam, yang membombardir jalan Huang Quan. Jalan Huang Quan benar-benar mengerikan. Untungnya, itu hanya tiruan. Jika jalan yang sebenarnya datang, mungkin akan ada masalah hari ini. Ye Chen menatap jalan Huang Quan. Meskipun itu hanya tiruan, kekuatannya tetap mengerikan. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan kekuatan yang mengerikan. Dia menjalankan kitab suci yang misterius, dan hukum Xiandao menyembur keluar. Ye Chen melancarkan jurus suci bertarung, dan tangannya berevolusi. Hukum abadi yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tinjunya. Hancurkan untukku. Ye Chen berteriak panjang, dan tinjunya melesat keluar. Hukum abadi yang mengerikan berdampak pada jalan Huang Quan, dan semua aturan negeri dongeng dicap di jalan Huang Quan. Tiba-tiba, itu pecah, dan jalan Huang Quan bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Raja Ziming terkejut, bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Apakah karena negeri dongeng? Mata Raja Ziming menjadi lebih dingin, awalnya itu seharusnya milik takdir perinya, tetapi dia tidak memiliki hubungan. Tinju ganda Ye Chen melesat keluar lagi. Kekuatan tirani dan teror menyapu 8 gurun dan 6 harmoni, dan bertabrakan dengan jalan Huang Quan. Retakan muncul di jalan, dan tiruannya dipecahkan oleh Ye Chen. Wajah Raja Ziming berubah drastis. Dia tidak percaya Ye Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Meskipun jalan Huang Quan ditiru, jalan itu juga ditiru oleh mereka yang kuat dalam berlatih di lingkungan virtual. Kekuatannya tidak biasa. Jalan Huang Quan tidak sekeras tinjuku. Ye Chen meremehkan cara mencibir. Pada saat ini, di bawah baptisan hukum keabadian, tubuhnya sangat kuat. Selain itu, kultivasi formula tubuh emas 9 putaran mencapai putaran ke-7, yang membuat kekuatannya semakin menakutkan. Raja Ziming gemetar di sekujur tubuhnya, dan matanya dipenuhi amarah. Dia mengambil jalan menuju Huang Quan, tetapi dia tidak bisa membunuh Ye Chen. Itu sangat memalukan. Hari ini, tidak peduli apa, aku ingin kamu mati. Raja Neter meraung. Bukan aku yang mati hari ini, tetapi kamu. Ye Chen tidak ragu untuk bergegas, melambaikan tinjunya, seluruh tubuh hukum peri mengalir, terkondensasi dalam kepalan tangan. Tinju Ye Chen sangat ganas dan mendominasi, dan tidak dapat dihentikan. Tinju itu dapat menghancurkan langit dengan kekuatan murni. Raja Netherworld sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur dan mempersembahkan korban ke jalan Huang Quan. Pada saat yang sama, dia membuat bunga besar di sisi lain untuk menahan serangan Ye Chen. Dia berbalik dan melarikan diri dengan cepat. Ledakan. Jalan musim semi kuning dihancurkan oleh tinju Ye Chen, dan bunga-bunga di sisi lain juga hancur. Ye Chen melihat pelarian Raja Ziming, dan mendengus menghina, apakah ini kemampuanmu? Ini konyol. Wajah Raja Ziming sulit dilihat. Ini adalah pelariannya yang kedua. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah begitu pengecut dalam hidupnya. Ye Chen, jika aku tidak membunuhmu dalam hidup ini, putraku Hades tidak akan pernah menyerah. Raja Nether meraung.
Dengan seringai meremehkan, Ye Chen menjawab, aku menunggumu untuk membunuhku. Lain kali, kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Chen menyaksikan pelarian Raja Ziming dan melihat sekeliling. Ada api perang di mana-mana. Pertarungan itu sangat sengit. Makhluk-makhluk kuat itu telah merobek ruang dan memasuki ruang lain untuk bertarung. Wilayah selatan tidak dapat menahan pertempuran seperti itu lagi. Pertempuran di tingkat Liansu dan Dacheng telah dipindahkan ke pemimpin pertempuran, dan pertempuran yang tersisa masih bertabrakan di bawah lingkungan yang terintegrasi. Konon, kekuatan putra dan putri dari 5 tempat suci itu luar biasa. Hari ini aku ingin melihat seberapa mampu mereka. Seorang pria muda, mengenakan jubah berdarah, berdiri di depan Yin Qingyang dengan senyum dingin. Yin Qingyang berdiri dengan tangan negatif dan berkata kepada pemuda berjubah merah, hari ini kamu akan melihatnya, dan itu pasti akan menjadi pertama kalinya dan terakhir kalinya kamu akan mati. Benarkah? Aku menantikannya. Pemuda berjubah merah itu menunjukkan senyum ganas, dan pupil matanya dipenuhi dengan jejak cahaya ungu. Roh jahat yang mengerikan itu melonjak dan bergegas ke Yin Qingyang. Seluruh tubuh Yin Qingyang melonjak di sepanjang jalan, dan suara langit bergema. Napas yang kuat meledak dan bertabrakan dengan orang-orang muda berjubah darah. Keduanya saling bertarung dalam sekejap. Orang-orang muda berjubah darah adalah anak-anak dewa dan iblis. Dewa dan iblis adalah yang paling kuat di antara iblis. Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan Protoss. Dalam waktu yang sangat lama, beberapa Protoss jatuh ke jalan iblis dan menjadi dewa dan iblis. Mereka hanya mempertahankan fitur ungu di mata mereka. Dewa dan iblis sangat kuat, karena ada beberapa garis keturunan Protoss di tubuhnya. Setelah gabungan medan terlarang dewa dan medan angkasa, kekuatan medan tersebut menjadi sangat menakutkan. Namun, area terlarang dewa dan iblis hanya dapat diwariskan dalam 5 tingkat, dan warisannya menjadi sangat lemah. Dengan cahaya ungu di matanya, seluruh tubuh Yin Qingyang bersinar cemerlang, dan semua jenis hukum menyembur keluar dan bertabrakan dengannya. Kedua pria itu bertarung di generasi yang sama, dapat dikatakan bahwa terornya tidak ada bandingannya, hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Konon katanya semua cara tidak terkalahkan. Hari ini aku akan menghancurkan legenda ini. Pemuda lain dengan cahaya ungu di matanya bertarung dengan putra suci Yao Guang. Pria ini juga merupakan putra dewa dan iblis, yang dikenal sebagai Morleng. Seluruh tubuh Yao Guang Sengzi diselimuti oleh Dharma Suci, dan Dharma Suci yang kuat itu menyilaukan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Yao Guang penuh dengan qi dan darah, dan menggunakan metode Tao yang mengerikan untuk melawan. Pada saat ini, Dewi Yaoqi dan Dewi Protoss bertarung bersama. Dewi Dewa adalah yang paling disukai. Meskipun hanya ada 7 aspek di bidang larangan ilahi, warisan semacam ini juga mengerikan. Keduanya seperti peri, tetapi pertempurannya sangat sengit dan niat membunuh mereka sangat tinggi. Cahaya lilin dan iblis bertarung bersama. Selain para dewa dan iblis, iblis adalah iblis terkuat kedua di antara iblis. Tianmenzi juga merupakan sosok yang sombong dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika keduanya bertarung, roh jahat membubung ke langit. Langit lilin berwarna hitam dan udara ungu kuat dan kuat. Itu bertabrakan dengan qi jahat supernatural dan mengguncang bumi dan gunung. Taisu Zilong bertabrakan dengan putra iblis, dan iblis itu berada di peringkat ketiga di antara iblis. Namun, kekuatan iblis itu tidak lemah. Dia bisa bertarung langsung dengan Taisu Purple Dragon. Gemetar mereka juga luar biasa. Kamu mendapatkan warisan klan Zukweku. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu harus menyerahkannya. Seorang gadis dengan gaun merah menyala menatap burung di belakangnya, matanya menjadi dingin dan tak tertandingi. Jika aku mendapatkannya, itu milikku. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mengambilnya. Lagi pula, itu bukan klan iblis. Tidak ada garis keturunan Rosevins. Bahkan jika kamu mendapatkannya, jangan mencoba untuk mengerahkan kekuatan Rosevins. Gadis dengan gaun merah menyala itu memberikan minuman dingin, dan seekor burung pipit api dan seekor naga raksasa muncul di belakangnya. Bunuh! Burung itu, sama sekali tidak takut, bergegas dengan kekuatan yang menakutkan. Raungan! Naga langit meraung dan Rosevins melolong. Kedua gadis itu bertarung bersama dengan cara ini. Sebuah pasukan yang kuat terus-menerus menyerang, dan pertempuran itu sangat sengit. Selain pertempuran ini,
Ada banyak pertempuran juga yang pecah. Wen Renyu dan Qing Tian, hari pertama klan Qinglong, bertarung bersama. Jinwu dan dua putra petarung Jinwu terbunuh bersama. Membunuh Yue Kong dan Pangeran Iblis bertarung bersama, keluarga Zuo Qiu, anak-anak keluarga Chang semuanya bertabrakan dengan para jenius klan Iblis. Selain pertempuran yang mengguncang bumi dari generasi tua, pertempuran generasi muda telah menjadi fokus. Ini adalah masa depan semua kelompok etnis. Setiap jenius memiliki potensi untuk menjadi negara adikuasa kelas dunia. Para talenta hebat bertarung dan bertabrakan satu sama lain, yang menarik perhatian banyak orang. Aku merasakan kutukan darimu. Kau membunuh protosku. Seorang pemuda protos menatap Ye Chen, dengan rasa ingin membunuh yang kuat di matanya. Ye Chen menatap pemuda protos itu. Semangat pemuda protos itu sangat kuat, dan alamnya berada di atasnya. Bagaimana kalau membunuh mereka? Bukankah kau juga membunuh orang-orangku? Ye Chen berkata dengan dingin. Jika kau membunuh, kau akan membayar dengan nyawamu. Keluarga dewaku adalah keturunan dewa. Bisakah kau membandingkan mereka dengan orang-orangmu yang rendah hati? Pemuda protos itu meraung, gas ungu itu naik, dan menyerbu dengan kekuatan yang kuat. Ye Chen meniup tinjunya untuk membunuhnya. Kekuatannya tak tertandingi. Dia menyapu dan bertabrakan dengan pemuda protos, menyebabkan riak yang mengerikan. Ye Chen meluncurkan metode suci pertempuran, dan kekuatan bertarung seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Semangat bertarungnya membubung ke langit. Tampaknya seorang pemenggal kepala dihidupkan kembali, yang memberi tekanan besar pada pemuda protos. 8 tingkatan terlarang. Dengan suara gemuruh dari pemuda protos, mereka membuka area terlarang. Kekuatan domain yang mengerikan itu turun dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Di antara para protos, para pemuda protos hanya berada di urutan kedua di protos, peringkat kedua di protos. Bakat dan kekuatan mereka mengerikan. Di protos, tidak ada yang bisa menandingi mereka sepanjang hidup mereka kecuali Senzi. 8 tingkatan area terlarang. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu hari ini. Ye Chen dengan mencibir, tubuhnya gemetar. 8 tingkatan terlarang. Kekuatan domain terlarang yang lebih mengerikan turun dan menekan kekuatan pemuda protos. Apa? Pemuda protos terkejut, dan kemudian tatapannya tenggelam ke ekstrim. Ternyata kamu telah memperoleh 9 tingkatan area terlarang. Ya, kamu bangga dengan 8 aspek area terlarang. Di hadapanku, itu tidak layak disebut. Ye Chen mencibir dengan jijik. Itu tidak sama. Aku memiliki darah protos yang unggul di tubuhku. Kau tidak memilikinya. Bahkan jika aku hanya memiliki 8 tingkat area terlarang ilahi, itu tidak akan lebih buruk dari 9 kali area terlarangmu. Pemuda protos menatap Ye Chen dengan bangga. Ini adalah kebanggaan protos. Coba saja. Ye Chen mengayunkan tinjunya, dan 9 tinju Senban meledak. Kekuatan 9 tinju dan medan larangan ilahi saling melengkapi. Kekuatan 9 tinju itu menakutkan dan mendominasi, menyapu semuanya. Pemuda protos meraung, dan kekuatan darah mendidih. 8 kekuatan berat di area terlarang diperkuat secara ekstrim. Mereka juga mengayunkan tinju mereka dan melonjak ke depan, membentuk gelombang besar. Ledakan. Kedua pria itu saling bertabrakan. Hukum negeri dongeng di tangan Ye Chen melonjak dan bersinar. 9 tinju membombardir ke bawah, dan keduanya mundur. Tangan Ye Chen berevolusi, dan metode suci pertempuran diperkuat hingga ekstrim, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan emas. Formula tubuh emas 9 putaran dan formula pemusnahan 9 putaran digunakan pada saat yang sama. Dengan berkat hukum suci pertempuran, kekuatan penghancur menjadi lebih mengerikan dan menghancurkan dunia. Para dewa datang. Pemuda protos meraung, tangannya dengan cepat tercetak, dan kolom cahaya ungu jatuh dari langit dan memasuki penutup surgawinya. Kekuatannya langsung meluas, dan napasnya tiba-tiba naik, menjadi sangat mengerikan. Pemuda protos memegang pedang ungu panjang, melambai ke bawah, cahaya ungu, menutupi langit dan bumi, memusnahkan segalanya. Ledakan. Kekuatan yang kuat terjalin bersama, dan seluruh ruang secara umum hancur. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan berlari kencang melintasi langit dan bumi, menghancurkan cahaya pedang pemuda protos. Pada saat yang sama, 9 guntur surga dan fu angin dikorbankan, dan 9 guntur surgawi bergemuruh turun, dan angin puyuh hitam menyapu.
Dengan peningkatan kekuatan Ye Chen, kekuatan kedua rune menjadi lebih menakutkan. Pemuda Protos itu ketakutan. Pedang ungu di tangannya menunjuk ke langit dan meraung, pimpin guntur, dan iblis akan beregenerasi. Ledakan. 9 guntur surgawi jatuh dan dipimpin oleh pedang sihir ungu. Mereka semua memasuki pedang sihir. Mereka meraung dan menjadi kekuatan pedang ilahi. Akhirnya, pedang itu jatuh, membelah angin puyuh hitam dan membunuh Ye Chen. Setelah serangan angin puyuh hitam, seluruh tubuh pemuda Protos membubung ke langit, membentuk perbatasan besar, yang menahan sobekan angin puyuh hitam. Ketika Ye Chen menghadapi pedang pemuda Protos, hukum abadi di tubuhnya bersinar. Ye Chen menjalankan kitab suci, dan hukum abadi yang kuat bergegas keluar. Ye Chen menebas dengan telapak tangannya sebagai pedang, dan hukum abadi berubah menjadi roh pedang dan memotongnya di masa lalu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan hukum negeri dongeng sangat tirani. Itu menghancurkan segalanya. Itu menghancurkan cahaya pedang ungu dan membunuh pemuda Protos. Pemuda Protos terkejut, dan angin puyuh hitam telah merobek batas menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, hukum negeri dongeng membunuh pemuda Protos, dan seluruh tubuh pemuda Protos terbang keluar. Puff! Pemuda Protos memuntahkan mulut besar darah, dada muncul lubang darah yang mengejutkan. Ye Chen melangkah maju, dan jalan di bawah kakinya bergelombang. Niat membunuhnya melintas di matanya, dan dia menghapus masa lalu dengan satu tangan. Kekuatan penghancurnya membunuh pemuda Protos. Pemuda Protos menatap Ye Chen dengan ngeri. Tepat saat dia siap bertarung, sesosok muncul di depannya, dengan suara dingin, Tuhan melarang medan 9 berat, akhirnya aku menemukanmu. Senzi, pemuda Protos itu menatap pemuda di depannya dengan heran. Tatapan mata Ye Chen sedikit tenggelam, tetapi dia tidak melupakan pria di depannya. Dia adalah yang pertama dari generasi muda Protos, dan dia memiliki seorang putra dewa di daerah terlarang. Ye Chen dapat merasakan teror dari putra dewa. Temperamen seperti itu dapat membuat orang merasakan tekanan. Momentum yang terpancar dari seluruh tubuhnya membuat orang merasakan penindasan yang luar biasa. Sangat mengerikan sehingga belum mulai bertarung. Akhirnya kita bertemu. Meskipun Ye Chen ketakutan di dalam hatinya, dia tidak takut menghadapi Senzi. Sebaliknya, dia memiliki perasaan perang yang kuat. Tampaknya dia telah menantikan hari ini sejak lama. Aku tidak menyangka bahwa orang yang mendapatkan 9 poin di area terlarang Protosku adalah ras manusia, yang merupakan aib bagi Protosku. Apakah kamu yang menghancurkan warisan Pulau Dewa Laut Utara? Putra dewa itu menatap Ye Chen dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu aku. Bagaimana kamu bisa mendapatkan warisan yang begitu kuat? Jadi, aku berubah sedikit. Bagaimana? Kamu tidak berhasil berlatih. Maaf, aku tidak tahu di mana aku telah mengubahnya sekarang. Tidak masalah jika aku tidak berhasil berlatih. Ketika aku memurnikanmu, warisan para dewa secara alami akan menjadi milikku. Senzi tampak dingin, seluruh tubuhnya memancarkan api yang sangat besar, cahaya ungu menutupi seluruh tubuhnya, pakaian dan jubahnya seperti sedang berburu. Ketika metode pertempuran suci Ye Chen Dou dipraktikkan, pakaian dan jubahnya bergetar, dan rasa perangnya yang kuat menyapu dirinya. Dia tidak kalah dengan putra dewa dalam hal momentum. Keadaan pikiran orang ini seharusnya telah mencapai lebih dari 3 tingkat gangguan, dan kekuatan tempurnya mungkin lebih tinggi. Mata Ye Chen tenggelam. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun di permukaan, dia sangat bermartabat di dalam hatinya. Perang ini, putra dewa pasti tidak akan membiarkannya pergi, ditakdirkan menjadi pertempuran yang sengit. Kekuatan tingkat gangguan juga memiliki keberanian untuk bertarung denganku. Ini benar-benar konyol. Biarkan aku melihat seberapa kuat Jiuxiong area terlarangmu. Senzi minum dengan dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi qi. Pelangi berubah menjadi cahaya ungu dan menyerbu. Tekanan kuat menyapu, dan keringat dingin Ye Chen tetap ada. Jantungnya terkejut, dan tubuhnya dengan cepat bersinar. Dia meluncurkan area terlarang 9 kali. Setelah itu, Ye Chen bergerak cepat untuk menghindari serangan Senzi. Pada saat yang sama, tinju gandanya meledak, dan 9 tinju berat Seban menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah warisan Sendao. Senzi minum dengan dingin, dan matanya menjadi sangat ganas. Niat membunuh keluar, dan dia menepuknya. Kekuatan telapak tangan itu tak tertandingi,
dan kekuatan penghancur berguling ke bawah, dan bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Ledakan. Dalam tabrakan, Ye Chen mengubah area terlarang Jiu Chong dan metode suci pertempuran menjadi ekstrim. Kekuatan fisiknya yang kuat meledak tanpa syarat, tetapi dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Ye Chen dan Shen Zi sama-sama melangkah mundur. Shen Zi berkata dengan dingin, "Kamu layak mendapatkan warisan terkuat dari Senzu kami. Kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi hanya itu saja. Kamu telah melakukan semua yang kamu bisa dengan serangan ini. Hanya itu yang harus aku lakukan." Ye Chen mencibir dan warna bermartabat melintas di matanya. Putra Dewa memang sangat kuat, begitu kuat sehingga setiap pukulan mungkin harus menggunakan semua kekuatan seseorang. Ini adalah yang paling mematikan, dan konsumsinya pasti sangat besar. Tidak peduli berapa banyak cara yang kamu miliki, kamu tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Shen Zi mencibir dengan dingin, rambut ungu berkibar, cahaya ungu melonjak, mulutnya menyorot sinar cahaya yang penuh dengan pembunuhan. Cahaya ini begitu kuat hingga memecah kekosongan. Seluruh tubuh Ye Chen berkilauan dengan emas, dan metode pertarungan suci berkembang. Suara jalan agung terdengar tanpa menyadarinya. Kata, Douzhen, mengatur jalan surga. Ye Chen terjerat oleh jalan dan terbunuh dengan satu pukulan. Jalan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan menuju cahaya ungu. Ledakan, kekuatan yang kuat saling bertabrakan, dan cahaya ungu serta hukum jalan terus-menerus aus. Ye Chen melangkah maju, dan darahnya membumbung ke langit di belakangnya. Dia berubah menjadi lautan darah. Tinjunya membunuhnya lagi, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya dan memecah langit. Putra Dewa meminum suara, kekuatan agung menaikkan napas, cahaya ungu berjuta cara, tangan terbuka dan tertutup, kekuatan tak berujung meraung, dampaknya datang, menghancurkan gajah dewa sepenuhnya. 9 hari guntur Fu, angin Fu, bunuh. Ye Chen meraung, dan 9 jimat guntur dan jimat angin terbunuh. 9 guntur yang mengerikan jatuh dan menunjukkan kekuatan untuk menarik orang. Langit terkoyak oleh pusaran angin hitam dan menggantung segalanya. Hanya ada 6 karakter segel di dunia, yang benar-benar kuat. Ada cahaya terang di mata Shen Zi, dan cahaya ungu muncul di belakangnya, membentuk penghalang besar, yang dapat menahan serangan jimat guntur 9 surga dan jimat angin. Kekuatan spiritual Ye Chen bergulung-gulung seperti lautan luas. Dia diberkati dengan rune guntur 9 surga dan jimat angin. Kedua kekuatan itu tiba-tiba menjadi lebih menakutkan, meraung dan berteriak untuk merobek pertahanan Shen Zi. Shen Zi mendengus dingin, tubuhnya terguncang, dan kekuatannya yang dahsyat meraung keluar. Sebuah bendera ungu dikibarkan untuk menahan guntur. Bendera ungu berkibar, dan kekuatan yang kuat dan bergejolak menyapu keluar. Itu bertabrakan dengan Black Whirlwind dan melelehkan kekuatan Black Whirlwind. Sebuah pedang ajaib keluar dari tubuh Shen Zi dan langsung menebasnya ke Ye Chen. Cahaya ungu menutupi langit dan menghalangi matahari, membuat langit dan bumi pucat. Ye Chen mengorbankan pagoda emas hitam dengan pola naga untuk menekan masa lalu. Naga emas meraung dan memancarkan tindakan yang menjulang tinggi. Akibatnya, cahaya 10.000 kaki jatuh dan bertabrakan dengan cahaya pedang ungu. Ledakan. Cahaya pedang ungu begitu kuat sehingga tampaknya menghancurkan pagoda emas hitam dengan pola naga. Menara emas hitam dengan pola naga terbang terbalik dan tidak dapat menahan serangan Shen Zi. Cahaya pedang ungu menyapu masuk. Ye Chen meraung, memegang pedang naga hijau. Seluruh tubuhnya penuh dengan pedang Qi. Setelah satu pedang terpotong, seekor naga hijau meraung, dan momentumnya melonjak. Naga itu bertabrakan dengan cahaya pedang ungu. Pedang Qi yang kuat meletus, dan cahaya pedang itu merobek langit. Shen Zi melangkah, seluruh momentum tubuhnya membubung ke langit, dan di belakangnya muncul 80 pedang pendek, bersama dengan 81 pedang dewa. 81 pedang. Dengan teriakan panjang, 81 pedang terbunuh pada saat yang sama di belakangnya. Mereka sangat kuat dengan kekuatan yang besar. Serangan ini sangat kuat. Ye Chen merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah menghadapi akhir dunia. Ye Chen meraung, dan kekuatan rohnya bergulir. Semua kekuatan seperti metode suci pertempuran, formula tubuh emas 9 putaran, dan 9 senjata berat di area terlarang semuanya didorong hingga batasnya. Seluruh tubuhnya mendidih dengan roh 10.000 pedang. Bunuh.
Semua pedang Qi terbunuh bersama. Seekor naga hijau peduli untuk meraung. Setiap pedang Qi memiliki hukum negeri dongeng, yang membuat semua pedang Qi menjadi sangat kuat. Ledakan. Semua pedang Qi bertabrakan bersama, dan kekuatan 81 pedang akan menembus langit. Roh pedang Ye Chen diperkuat berkali-kali di bawah berkat hukum Xiandao, tetapi masih menghancurkan ketika bertabrakan dengan 81 pedang. Ye Chen terkejut. Kekuatan Senzi terlalu mengerikan, dan dia telah mencoba yang terbaik, tetapi Senzi tampaknya tidak menggunakan semua kekuatannya. Ledakan. Semua roh pedang Ye Chen hancur, dan 81 pedang terbunuh. Ye Chen menjerit dan menjerit, seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas, dan tinjunya meledak. Kekuatan kehancuran menyebar dan bertabrakan dengan 81 pedang. Bang! Puff! Puff! Pedang ke-81 terlalu kuat, dan pertahanan Ye Chen hancur. Ada banyak bekas pedang di tubuhnya. Semua bekas pedang itu bisa melihat tulang-tulangnya, yang mengejutkan. Tubuh Ye Chen mundur, acak-acakan, tampak sedikit malu. Ini adalah musuh Ye Chen yang paling mengerikan di generasi muda dalam waktu yang lama, tidak ada satupun. Putra Dewa Protos adalah seorang jenius alami, dan telah memperoleh warisan Protos yang paling kuat. Di antara generasi muda, rasa takut akan kematian telah mencapai puncaknya. Satu-satunya orang yang dapat bersaing dengannya adalah 5 tempat suci dan Putra Dewa dan Iblis. Kamu bukan lawannya. Jika kamu bertarung seperti ini, kamu mungkin mati. Jiwa tua itu khawatir. Ye Chen menatap Senzi. Senzi terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, begitu Senzi mengerahkan seluruh upayanya, dia sama sekali bukan lawan. Sangat rentan, itu harga dirimu. Mengecewakan. Putra Dewa meremehkan dengan cara mencibir. Ye Chen berkata dengan dingin, apa kualifikasimu untuk menertawakanku? Jalan kultivasimu tidak dapat dibandingkan dengan jalan kultivasiku. Jika kamu mengikuti jalan kultivasiku, apakah kamu akan memiliki prestasi seperti itu sekarang? Apakah kamu merasa terhormat untuk mengalahkanku dengan memberi tauku begitu banyak? Jika demikian, aku benar-benar mengagumimu. Wajah Senzi menjadi muram dan berkata dengan dingin, inilah hidup. Jika kamu tidak memiliki kehidupan ini, kamu harus menerimanya. Di dunia ini, hanya mereka yang kuat yang diakui. Tidak peduli dari mana kamu berasal atau jalan apa yang telah kamu tempuh, selama kamu menjadi yang kuat, semuanya tidak penting. Kamu tidak mengerti kebenaran ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini semua adalah alasanmu untuk dirimu sendiri. Jenius macam apa, bahkan jika itu adalah babi, akan menjadi babi yang kuat di bawah kultivasi penuh seluruh ras. Kata-kata Ye Chen penuh dengan pelecehan. Bagaimana mungkin Putra Dewa tidak mendengarnya? Bagaimana dia bisa menerima penghinaan seperti itu karena dia sombong? Kamu berani memarahiku. Aku ingin kau mati jelek. Putra Dewa sangat marah, matanya berdiri, dan dia menamparkan tangannya ke arah Ye Chen. Pengoperasian hukum ruang dan waktu Ye Chen yang cepat, gerakan tubuh yang aneh, tanpa ragu-ragu untuk melarikan diri dengan cepat. Dia tidak bodoh, dalam celah yang begitu lebar, dia tidak akan bertarung, keras hanya akan membuat dirinya lebih malu. Jaga bukit-bukit hijau, jangan khawatir tentang pembakaran kayu bakar. Bisakah kamu melarikan diri? Mata Putra Dewa dingin, berubah menjadi bayangan untuk mengejar, kecepatannya sangat mengerikan. Ye Chen tampak bermartabat, bahkan jika dia melarikan diri dengan cara ini, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan pengejaran Senzi, jika tidak, itu masih sangat berbahaya. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat celah ruang, yang merupakan ruang yang dirobek oleh yang kuat dalam praktik lingkungan virtual. Dia mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba mendapat ide. Tanpa ragu, dia bergegas menuju celah itu. Dimanapun kamu bersembunyi, itu tidak ada gunanya. Putra Dewa itu minum dengan dingin dan berlari ke celah itu. Ledakan, sialan, Putra Dewa baru saja masuk ke celah itu, retakan itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, seluruh tubuh Senzi terkejut dan terbang keluar, darah tubuhnya DC. Bagaimana? Para pemuda Protos yang bertarung dengan Ye Chen sebelumnya melihat pemandangan ini. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga sekuat Putra Dewa. Mereka bahkan terluka. Dada Senzi berdarah, darah ungu mengalir turun, mengeluarkan napas yang kuat. Senzi luar biasa,
yang disebut sebagai warisan darah paling kuat dari para Protoss sejak zaman kuno. Prestasi masa depan seluruh Protoss akan belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan ada masa depan. Secara alami, ada dasar tertentu untuk evaluasi tersebut. Hanya Senzi yang terganggu. Darah yang mengalir keluar dipenuhi dengan esensi ini. Setiap tetesnya sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa para biksu di tingkat Yuan Yingjing tidak berani terkontaminasi dengannya. Berapa banyak orang yang dapat melakukan ini dalam gangguan? Ye Chen keluar dari celah angkasa, dengan tatapan dingin dan berkata, bagaimana rasanya ini? Mata Senzi suram dan berair, dan dia berkata dengan marah, tidak ada yang bisa menyakitiku. Kamu adalah yang pertama, tetapi kamu tidak dapat menanggung harga yang akan kamu bayar. Benarkah? Aku bisa melukaimu pertama kali, aku bisa melukaimu kedua kali. Ye Chen tersenyum dingin dan menghilang ke celah pintu masuk. Baru saja, setelah Ye Chen memasuki celah, dia tahu bahwa putra dewa pasti akan mengejarnya. Jadi dia menunggu di pintu masuk terlebih dahulu, mempersembahkan kurban kepada para dewa, dan melesat keluar saat putra dewa memasuki celah. Putra dewa tidak melihat dengan jelas apa yang Ye Chen gunakan. Dia langsung terlempar keluar dari celah, dan luka yang mengejutkan muncul di tubuhnya. Ye Chen memasuki celah, dan mata Senzi tampak suram. Dia tidak tahu apa yang Ye Chen gunakan tadi. Dia bahkan bisa melukainya. Tetapi menilai dari kekuatannya tadi, itu pasti harta karun yang sangat kuat. Kalau tidak, harta karun biasa, bahkan dalam keadaan serangan diam-diam, tidak dapat menjadi ancaman baginya. Sombong sebagai putra dewa, bahkan jika dia tahu bahwa Ye Chen memiliki harta karun yang kuat, dia mungkin masih melakukan serangan diam-diam dan masih menyerbu ke celah tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa membiarkan harga dirinya ditantang, harga dirinya ditantang. Senzi bergegas masuk ke dalam celah itu, dan cahaya ajaib keluar dari celah itu, dan rune misterius menyembur keluar dari celah itu. Kekuatannya mengerikan, dan retakan itu hampir pecah. Tubuh Senzi bergegas keluar dari celah itu, dan seluruh orang itu menjadi sedikit berantakan. Ada 2 garis lagi di tubuhnya, dan darah mengalir terus-menerus. Ini adalah kedua kalinya dia diserang 2 kali di tempat yang sama dan terluka, yang tidak dapat ditoleransi. Bagaimana kalau keluar dari celah itu sambil tersenyum? Apakah kali ini lebih baik? Seluruh tubuh Senzi gemetar karena marah, yang merupakan rasa malu terbesar dalam hidupnya. Dia meraung, aku akan mencukurmu hidup-hidup. Ayo, aku punya banyak hal baik yang menunggumu. Ye Chen mundur ke dalam celah. Seluruh tubuh Senzi dipenuhi amarah, dan udara ungu melesat ke langit. Area terlarang Senzi benar-benar terbuka. Darah mendidih. Darah keluarga dewa menderu. Seluruh pribadi Senzi berubah menjadi dewa iblis, dan momentumnya sangat mengerikan. Senzi benar-benar marah. Pemuda Protoss itu membuka mulutnya, dan dia tahu betul betapa mengerikannya jika putra dewa itu marah. Dengan momentum ini, Senzi bergegas ke dalam celah. Seluruh celah bergetar seketika, dan kekuatan dahsyat menyapu keluar. Cahaya ungu terjalin dengan cahaya ilahi, merobek celah sedikit. Di dalam celah, Senzi Zizi terbang, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Di sisi lain Ye Chen, dia ditutupi oleh segudang cahaya, yang sangat menyilaukan sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas bahwa dia menggunakan harta karun cahaya ilahi. Ledakan, dewa yang kuat itu melesat keluar, dan simbol-simbol sihir meraung. Ada kekuatan yang mengerikan untuk menekannya. Putra dewa itu meraung ke langit, dan 81 pedang terbunuh di belakangnya. Itu mengguncang bumi dan akan menghancurkan seluruh celah angkasa. Ye Chen terkejut. Kekuatan Senzi berada di luar imajinasi. Dia hanya bisa melawannya dengan kekuatannya menggunakan daftar dewa, tetapi tidak dapat menekannya. Apakah ini kekuatan Senzi yang sebenarnya? Mengerikan. Jika ada napas dalam-dalam, dia tidak bisa menahannya. Aku tidak peduli harta apa yang kamu miliki. Hari ini, kamu akan mati. Senzi memiliki kepercayaan diri yang terpisah, seolah-olah seluruh langit dan bumi, dia adalah tuannya, ada seorang raja di dunia momentum. Benarkah? Ye Chen memiliki seringai di sudut mulutnya. Sebuah labu muncul di tangannya. Dia memukul Senzi di masa lalu. Labu itu meledak di udara, dan air danau Yuming berubah menjadi hujan dan kabut. Senzi merasakan bau yang berbahaya, dan tubuhnya segera mundur.
Namun, dia masih sedikit lebih lambat. Dia terkontaminasi dengan air dari beberapa danau Yuming. Desis. Air danau Yuming mengikis segalanya, dan bau kematian menyebar. Pakaian Senzi dengan cepat menghilang, dan kulitnya juga terkikis. Begitu wajah Senzi berubah, dia mengeluarkan kekuatan yang kuat dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan darah ungu mengalir keluar. Itu bercampur dengan air danau Yuming, memancarkan bau terbakar. Untuk menggunakan cara yang kejam seperti itu Putra Dewa berkata dengan marah. Ye Chen berkata dengan nada tidak setuju, segala cara adalah semacam kekuatan, bukan berarti cara yang kejam tidak tercela. Bahkan jika cara yang cemerlang digunakan untuk hal-hal yang tercela, cara itu juga merupakan cara yang kejam. Di dunia ini, hasil adalah hasil, dan proses tidak penting. Seperti yang Anda katakan, selama Anda menjadi orang yang kuat, tidak ada yang akan peduli dengan jalan yang Anda ambil. Putra Dewa sangat marah. Di tangan Ye Chen, dia telah menderita 3 kekalahan berturut-turut. Jika dia tidak dapat membunuh Ye Chen, itu akan menjadi aib seumur hidup. Jika Anda memiliki cara lain, gunakanlah. Tidak peduli apa, Anda tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Putra Dewa meraung dan membunuh Ye Chen dengan amarahnya. Ye Chen dengan cepat mundur ke dalam celah, dan rumput dunia bawah muncul di tangannya. Dia tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, saya tidak berharap untuk menggunakannya secepat ini. Namun, jika Anda dapat membunuh Senzi, itu sepadan. Ye Chen langsung memurnikan rumput neter dan menunggu Senzi menyerbu masuk. Napas yang kuat datang, Ye Chen mempersembahkan daftar dewa, dan seluruh orang itu bergegas ke Putra Dewa. Di bawah kekuatan daftar dewa, dia memblokir serangan kuat Senzi, dan Ye Chen melancarkan tinju dan bertabrakan dengan Senzi. Seluruh tubuh Ye Chen terlempar ke belakang, dan Senzi terguncang mundur dari retakan. Seharusnya tidak ada masalah. Ye Chen merasakan seluruh tubuh ki dan darah mengalir, dengan sedikit harapan. Di luar retakan, seluruh tubuh Senzi berwarna ungu. Baru saja hendak menyerbu ke dalam retakan lagi, dia merasakan sakit yang tajam datang dari lukanya, yang hampir membuatnya pingsan. Ah! Putra Dewa mengangkat kepalanya dan berteriak, dan lukanya tampak jelas terkorosi, yang mengejutkan. Terlebih lagi, dia merasakan kekuatannya terkikis, yang membuatnya merasa takut. Apa yang telah kau lakukan padaku? Raungan marah Putra Dewa. Ye Chen keluar dari celah dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, biarkan saja kau merasakan rasa rumput Netherworld. Apakah kau masih bisa memurnikan dirimu sekarang? Senzi berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan kekuatan rumput Netherworld, tetapi tidak berhasil. Lukanya masih terkikis, dan esensi darahnya tampaknya telah terserap. Sialan! Putra Dewa meraung. Putra Dewa, pemuda Protos segera bergegas, menangkap Putra Dewa dan berkata, Putra Dewa, cepatlah pergi. Aku ingin pergi sekarang, apakah aku setuju? Ye Chen mendengus dingin. Sekarang Senzi telah dipukul dengan keras, dan rumput Netherworld sedang menyerang. Bahkan jika kekuatan Senzi mengerikan, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan saat ini. Senzi, kau pergi dulu, aku akan melindungimu. Pemuda Protos menghentikan Putra Dewa di belakangnya dan menatap Ye Chen dengan marah. Ah! Senzi meraung ke langit, dia sangat bangga, manusia Senzu pertama, tetapi berakhir dalam kekacauan seperti itu. Dia menatap Ye Chen dengan dingin dan menggeram, Ye Chen, suatu hari, aku pasti akan membalas dendam, seperti salju sebelum malu. Ucap Senzi, segera berubah menjadi bayangan, menghilang dengan cepat. Ye Chen melihat Senzi pergi, matanya tenggelam, kali ini membiarkan Senzi kembali, benar-benar membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Baiklah, bahkan jika itu adalah motivasi bagiku untuk berkembang. Ye Chen berkata dalam hati bahwa dengan musuh yang begitu kuat, dia akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk berlatih keras, melampaui Putra Dewa di masa depan, dan membunuhnya dengan keadilan. Tatapan mata Ye Chen membunuh. Pemuda Protos meraung dan menyerbu Ye Chen. Ye Chen berkata dengan dingin, Putra Dewa sudah pergi. Kau bisa tinggal untukku. Pemuda Protos di Protos, dapat dikatakan sebagai generasi muda kedua, selain Putra Dewa, tidak ada yang lebih baik darinya, tetapi kali ini, dia dikalahkan oleh Ye Chen. Ye Chen mengayunkan tinju gandanya, dan 9 tinju di area terlarang diluncurkan,
dan 9 tinju itu berulang kali dibalik dan dibunuh. Keduanya bertarung dengan sengit bersama. Ledakan. Seluruh tubuh pemuda Protoss terbang mundur. Ye Chen melangkah maju dan menyekanya dengan satu tangan. Kekuatan penghancur menghancurkan. Pemuda Protoss melolong, cahaya ungu keluar dari ribuan saluran, dan darah esensi terbakar, dan napas meningkat tajam untuk menghadapinya. Ledakan. Kekuatan yang kuat menyapu, pemuda Protoss dan Ye Chen keduanya melangkah mundur. Ye Chen mengembangkan metode suci pertempuran, dan kekuatan agung bergulir, dan lautan darah meraung di belakangnya. Bunuh. Pemuda Protoss meraung, pedang jatuh dan membelah langit. Ketika kedua kekuatan bertabrakan, cahaya pedang hancur. Ye Chen melangkah keluar dari langit dan membunuh dengan sepasang tinju. Itu ditutupi dengan hukum negeri dongeng. Kekuatan yang kuat bertiup pada pemuda Protoss. Pemuda Protoss itu terbang keluar, dadanya meledak, dan darah ungu berceceran di mana-mana. Puff! Pemuda Protoss itu memuntahkan beberapa suap darah, dan matanya berbinar karena ngeri. Ye Chen melangkah maju, penuh dengan niat membunuh, dan berkata dengan dingin, orang-orang yang rendah hati di matamu bisa membunuhmu. Berapa umurmu? Kamu. Ye Chen tidak menunggu pemuda Protoss itu berbicara, jadi dia membunuhnya dengan satu pukulan. Kepala pemuda Protoss itu meledak menjadi bunga darah ungu. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa pertempuran masih berlangsung. Seluruh wilayah selatan akan menjadi reruntuhan, dengan mayat dan puing-puing di mana-mana. Sungguh mengerikan melihatnya.